Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Saya Karisa Mira Zahra. Saya Lolita Putri. Saya Indah Kirana. Saya Tiara Octaviana. Di sini kami ingin mewawancarai Pak Muhadi tentang perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Sebelum itu, tahukah kalian apa pengertian dari teknologi? Teknologi adalah hasil dari penerapan pengetahuan dan keterampilan manusia untuk memudahkan berbagai kegiatan dalam kehidupan. Contohnya seperti komputer, internet, smartphone, mesin, atau aplikasi. Dengan kata lain, teknologi membantu manusia menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Dan tahukah kalian pengertian dari informasi? Informasi adalah data atau keterangan yang sudah diolah sehingga memiliki arti dan manfaat bagi penerimanya. Informasi membantu seseorang mengambil keputusan atau memahami suatu hal. Perkembangan teknologi informasi pada era modern ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Proses belajar yang dahulu terbatas pada ruang kelas kini dapat dilakukan secara fleksibel melalui berbagai platform digital. Kemajuan ini membuka peluang bagi peserta didik dan pendidik untuk mengakses sumber belajar tanpa batas, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta menumbuhkan kreativitas dan kolaborasi di antara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang. Perkenalkan, nama saya Lolita Putri. Hari ini saya akan mewawancarai dengan Bapak Muhadi tentang perkembangan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Sekarang ini teknologi sudah sangat maju dan banyak digunakan di sekolah. Jadi saya ingin tahu pendapat Bapak guru tentang hal itu. Jadi hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, yaitu bagaimana pendapat Bapak tentang pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap dunia pendidikan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya perkembangan teknologi itu sebenarnya sangat membantu, utamanya dalam dunia pendidikan. Kalau dulu itu istilahnya perkembangannya belum sepesat ini pun sudah dukungannya dengan teknologi itu lumayan bagus, apalagi yang sekarang memang tuntutan sesuai dengan perkembangan zaman itu teknologi sangat diperlukan dalam pendidikan. Hanya saja kadang anak-anak atau siswa di sekolah itu banyak menyalahgunakan teknologi itu. Ada juga yang istilahnya hanya sekedarnya memakai teknologi utamanya HP. Kalau disalahgunakan itu mengibatkan mereka itu pada kecanduan. Bagaimana? Jadi kalau pinter atau bisa memanfaatkan teknologi itu sendiri, itu justru memang sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai masalah. Sekarang itu apa yang tidak bisa diselesaikan lewat Mbah Google? Ya kan, apapun kita bisa menengok ke sana. Maka sekarang banyak pendidikan-pendidikan yang mengarah kepada perkembangan zaman, yaitu teknologi yang digunakan. Kita sekarang punya kurikulum dengan tambahan pelajaran coding, ya kan, lewat AI. Itu sangat luar biasa sebenarnya, asal anak-anak itu juga bisa menggunakan sebagaimana mestinya, jangan dengan bijaksana. Karena apa? Karena kalau kita sudah salah memanfaatkan teknologi itu akibatnya ya kita kecanduan game, kemudian kita malah justru menonton drama Korea misalkan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Boleh aja sih sesekali misalkan untuk hiburan karena kepengatan atau kejenuhan dalam belajar. Tapi yang paling penting peran teknologi itu betul-betul digunakan sebaik-baiknya sehingga sangat mendukung di dalam pendidikan, utamanya dalam menambah pengetahuan yang lebih luas lagi, utamanya anak-anak tingkat SMA ini kan
masih memerlukan sekali berbagai ilmu yang untuk bekal nanti ke depan, bisa untuk kuliah, bisa untuk mencari pekerjaan, atau bisa dipakai hal-hal yang lain yang positif. Baik Pak. Dalam kegiatan mengajar teknologi, apa saja yang sering Bapak gunakan untuk dalam belajar? Kalau saya sendiri kan karena mengajar ekonomi ya, paling tidak bisa menyajikan video-video pembelajaran yang bisa digunakan untuk mempermudah siswa itu menyerap atau memahami dari pembelajaran yang terkait dengan pokok bahasan yang disampaikan. Kemudian juga digunakan PowerPoint itu untuk mempermudah mereka memahami. Dan juga kalau sekarang itu banyak juga guru yang menggunakan AI karena memang mengikuti perkembangan zaman. Kalau di dalam tugas-tugas bisa menggunakan Google Form, ya kan? Bisa juga menggunakan Classroom dengan manfaatkan teknologi yang ada sekarang ditambah dengan yang perkembangan yang baru aja kayak model coding dan AI itu kan lumayan bisa mendukung ke sana. Benar, Pak. Apakah penggunaan teknologi membantu meningkatkan minat belajar siswa, Pak? Ya itu tadi, ada yang siswa itu kan bermacam-macam dari latar belakang. Kalau siswa itu pintar menggunakan teknologi, sangat membantu sekali. Siswa itu juga mempermudah, bisa dipermudah lewat teknologi itu. Tapi bagi mereka yang istilahnya acuh tak acuh ya sama aja. Tapi secara umum teknologi kalau digunakan dalam pembelajaran sangat membantu pemahaman dalam siswa belajar. Baik Pak. Kendala apa yang Bapak hadapi saat menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran, Pak? Ya kalau dalam hal ini ya kemungkinan besar ya sebenarnya kendalanya tidak banyak. Mungkin salah satu kalau dari guru sendiri kan kemampuannya juga ada yang terbatas. Ya, apalagi sesuai umur kayak model kayak saya ini ya keterbatasan pasti ada. Kemudian yang kedua mungkin jaringan yang tidak maksimal, akibatnya gangguan-gangguan yang tidak kita prediksi itu terjadi. Umumnya secara umum kita bisa mengambil kesimpulan kalau teknologi itu kelemahannya atau hambatannya yang sering kita dapati, satu, kemampuan guru yang masih kurang optimal. Tapi kalau yang usia-usia muda saya kira ya lebih gampang untuk pengelolaannya. Tapi kalau yang usia tua itu tentunya yang penting-penting aja yang digunakan. Nah, makasih itu aja. Bagaimana cara Bapak menyesuaikan metode belajar dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat? Ya disesuaikan dengan pokok bahasan yang akan kita sampaikan. Utamanya kita bisa mengaitkan pokok bahasan yang kita pelajari dengan kehidupan nyata, sehingga teknologi juga bisa disesuaikan dengan kegunaannya nanti di kehidupan nyata. Menurut Bapak, apakah semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses teknologi untuk belajar? Ya saya kira sudah sama, semua harus diberikan kesempatan yang sama, tidak dibeda-bedakan antara yang kaya, yang miskin, yang istilahnya pinter dan yang kurang pinter, yang istilahnya mereka itu kan harus diberikan ruang yang sama, karena memang haknya sama, kewajibannya juga sama, sehingga tidak ada istilahnya pilih kasih. Nanti yang ini aja yang mau bisa, ini tidak bisa, tidak usah, tidak perlu begitu. Kita memberikan ruang seluas-luasnya untuk mereka yang pengen belajar menggunakan teknologi. Itu bisa, apalagi anak-anak sekarang itu kan memang lebih dari gurunya, bahkan mereka bisa mengembangkan dirinya. Hanya saja yaitu tadi yang penting tidak disalahgunakan. Apakah harapan Bapak terhadap penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan di masa depan? Ya harapan saya itu teknologi itu bisa menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi terutama anak-anak di masa yang akan datang. Karena dengan teknologi itu saya yakin perlu ada pengetahuan yang cukup untuk ke sana, sehingga bersaing di dunia luar yang kita hadapi nanti itu lebih berat daripada sekarang. Otomatis bekal yang harus kita siapkan
harus lebih lengkap, terutama dalam penguasaan teknologi. Ya. Mungkin itu tanggapan Bapak Muhadi tentang informasi teknologi sekarang. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pendapat ya Pak. Sekian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Saya memperkenalkan diri kah? Iya. Memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Saya Karisa Mera Zahra. Saya Lolita Putri. Saya Indah Kirana. Saya Tiara Oktaviana. Kita ingin Bapak Muhadi. Saya ingin mempertanyakan. Saya ingin. Kami udah. Ya, yuk. Udah. Assalamualaikum.